Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Terus materinya, ini materi yang kita pelajari sampai sebelum UTS. Jadi ada sejarah, terminologi itu sebenarnya hari ini, tapi ya begitulah isinya. Isinya tidak akan menarik apa-apa gitu ya, nggak ada ilmunya. Karena sejarah ya sudah cukup tahu aja kan ya. Terus nanti ada materi minggu depan sama Bu Leti ada elektrolit, terus minggu depannya lagi elektroda dan kesetimbangan kimia. Nah itu berarti setelah itu kuis, kuis kita kan ya. Nah terus nanti masuk konsep dasar sama potensiometri, pas voltametri paginya kuis dulu. Setelah kuis baru dilanjut lagi. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Nur Aini ada pertanyaan? Nur Aini? Mana Nur? Nur? Ada, Pak. Apa? Mau nanya apa? Belum, Pak. Belum Oh. ada yang mau ditanyakan. Oh, belum ada. Wah, belumnya kagak kedengeran di sini. Ini kelas kita udah mentok 47 atau 47 dikurang 3 atau nanti ada lagi nih? Nggak tahu ya. Ya udah kita lihat minggu depan aja ya. Apakah kelas kita mentok atau enggak. Nah, yang pertama gue ingin menunjukin tadi kan jurnalnya harus I2 Simago kan ya. Nah, cara lihatnya gimana? Kita tarik ke sini. Set. Kita cari Simago, jurnal Country Rate ya. Nanti kalian klik ini. Nah, ini menunjukkan apa? Simago ini menunjukkan kualitas dari jurnal itu. Jadi jurnal itu bukan kertasnya ya, bukan papernya, tapi si penerbitnya. Misalnya kita cari tentang Journal of Environmental Science. Nah, oh jangan, misalnya kita cari dulu di sini. Misalnya kita cari apa? Misalnya voltametri, misalnya kalian cari paracetamol, misalnya kan ya. Cari, terus muncul nih. Oh ada nih jurnal ini kayaknya menarik deh, banyak nih jurnalnya kan ya. Kalau jurnalnya banyak ini kan berarti nanti bahas topiknya mudah, betul? Betul ya? Kalau jurnalnya banyak berarti kan bahas topiknya banyak nih. Nah, kita klik nih. Klik. Nah, terus kita lihat. Ini penerbitnya siapa sih? Nih, oh jurnalnya namanya Cogen Chemistry. Ini nama jurnalnya. Cogen Chemistry. Kan ya? Kita copy Cogen Chemistry-nya. Nah, kita cari di sini Cogen Chemistry. Kita cari. Oh, nggak ada. Kenapa? Karena ternyata nama dia nggak pakai jurnal depannya. Gitu kan ya? Nah, jurnal. Nggak ada juga. Pusing kan? Cari ke bawah, ke bawah. Cari ke bawah. Kita cari ke bawah. Cari ISSN namanya. Sabar, kita cari dulu. Mana dia? Nah, nih Cogen, kan ya? ISSN-nya berapa sih? Waduh, nggak ada ISSN-nya. Ada nggak tulisan ISSN? Kelihatan nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ISSN-nya. Nah, berarti ini jangan dipakai. Kenapa? Stres nanti kita. Pusing kita. Gimana mau bahas barang yang nggak ada, yang tidak diakui gitu kan. Karena ISSN itu diakui seluruh dunia. Itu adalah penomoran untuk penerbit-penerbit dan jurnal. Jadi ini jangan dipakai. Kita cari lagi. Nah, misalnya kita cari, wah ini nih. Nah, ini misalnya analytical methods kan ya. Jurnalnya analytical methods. Nah, kita klik nih. Analytical methods. Kita klik lagi. Analytical methods. Nah, kita cari. Oh, ini kan ya. Yang ini kan tuh dia tuh diterbitin oleh RSC.
Ini dia Royal Society of Chemistry. Kita klik nih Analytical Methods. Kita lihat dia itu ada di mana posisinya. Nah, kita lihat. Di sini kok kalian deketin kursornya, hup, Q2, Q1, Q1 kan ya? Artinya ini jurnal minimal Q2 kan ya? Nah, berarti yang ada di dalam jurnal ini, kalian boleh ngambil papernya. Kebayang ke sana? Kebayang ya? Terus kita coba cari lagi. Misalnya, cari lagi, yang paracetamol ini sudah dapat 1 nih. Kita cari lagi yang paracetamol yang lain. Misalnya, nah ini nih. Ada lagi nih jurnal nih. Ini jurnalnya apa? Coba kita cari. Nah, jurnal-jurnal itu banyak yang open gini. Kalau open akses gini, kalian bisa download aja langsung. Kalau kayak gini, nih, ini kan jurnal ini, Mikrokimika Akta. Kita copy, kita cari lagi di Simago ini. Nah, wah, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kita klik. Mana kode ini ya, ISSN-nya? Nah, ini 14635073. Nah, kita klik di sini. Nah, ada kan rupanya tadi salah tulis, ya kan ya? Kita klik nih. Kita lihat, ternyata dia Q1, berarti jurnal di sini boleh kita pakai. Kebayang sampai sana? Kebayang ya? Terus misalnya, kita coba cari jurnal yang butut. Ini misalnya nih, Hindawi ini biasanya jurnalnya butut nih. Journal of Nanomaterial. Kita cari dulu ISSN-nya berapa, biar enak. Mana? Bahkan nomor jurnal aja nggak ada, bingung kita. Ini kita copy ya. Jurnal, copy. Journal of Nanomaterials. Nah, kita cari coba nih. Nah, ini Hindawi kan ya. Nah, kita klik. Kita lihat berapa. Q3 sama Q2. Nah, berarti kalau kayak gini, ya masih bisa lah, karena masih ada Q2-nya. Ya kan ya? Yang ini masih bisa dipakai, kenapa? Dia Q2 dan Q3. Bentar. Ini ada yang pertanyaan. Apa? Jadi, makin ke atas tuh makin boleh. Jadi yang boleh dipakai itu Q2 dan Q1. Kenapa? Kalau Q3, Q4 itu, Q itu artinya kuartir. Berarti kalau kuartir 4 itu di belakang posisinya, kuartir 1 paling depan, gitu. Jadi yang jurnal-jurnal yang terdepan, nah itu Q1 dan Q2. Kalau Q3 itu berarti dia udah di setengah belakang. Jadi, nah itu yang jawab Rofif sebenarnya tuh, minimum Q2 sampai Q1 ya. Jadi kalau kayak gini nih, kalau bisa janganlah, kenapa? Dia ada Q3-nya, berarti kurang bagus sebenarnya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian kira-kira gitu ya. Jadi, coba cari jurnalnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, supaya kalian nanti mencarinya itu gampang, jangan sampai nanti udah pas presentasi, loh ternyata sama gitu kan ya. Nanti di grup yang analitik itu, yang ada kalian semua itu, nanti di list aja. Siapa dan siapa, topiknya apa. Jadi topiknya itu lebih lengkap, misalnya voltametri paracetamol. Nah, jadi nanti teman-temannya tidak akan cari lagi tentang voltametri paracetamol. Tapi voltametri asam askorbat boleh? Boleh. Karena berbeda kan ya. Jadi nanti dikasih tahu metodenya apa, sampelnya apa, gitu kan ya. Sampai sini kebayang? Kebayang? Ada pertanyaan? Siva, ada pertanyaan Siva?
Evita? Enggak, Ada, Pak. Pak. Evita ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, oke. Sampai sini ngerti ya. Jadi nanti lihat dari sini ya. Cek dulu sebelum di-download, cek dulu. Nah, kalian udah tahu kan cara download jurnal kalau misalnya jurnalnya bayar? Kalau ini kan jurnalnya gratis nih, ini tinggal download aja kan ya. Betul? Kalau jurnalnya nanti suruh bayar, ada cara jahat. Nah, sebenarnya tidak baik, tapi terpaksa dilakukan ya. Saya itu skihub.tw itunya. Nah, nanti kalian copy di sini jurnalnya. Kalian copy di sini link jurnalnya, di open nanti muncul biasanya. Kalau nggak muncul berarti nggak bisa, berarti ganti jurnalnya ya. Biasanya muncul, jadi copy aja link jurnal ini, di copy misalnya link ini di copy, masukin ke sini, di open, nanti itu pasti muncul dia dan tinggal di download. Biasanya muncul mbak-mbak nih. Nah, kita coba cari Wiley jurnal misalnya ya. Wiley ini biasanya jurnalnya bayar nih. Nah, kita pilih satu, misalnya chemistry, analytical chemistry, tentang apa? Electrochemical analysis kan ya. Nah, electrochem misalnya. Nah, ini bisa dipilih aja di sini nih. Nah, misalkan kita pilih artikel ini. Nah, ternyata kan nih nggak bisa di-download nih. Kalau kita download, tulisannya muncul nanti. Bayar lo katanya. Tuh, bayar gitu kan ya. Rugi kan bayarnya, nangis kan ya, sedih kan ya. Nah, kita copy nih. Kita back dulu. Kita copy. Masukin ke sini. Kita open. Nah, tinggal kita ketik tuh kalau keluar Mioses, ya kan ya. Nggak usah ngerti bahasanya, itu bahasa Rusia. Nggak usah ngerti. Pokoknya isi aja yang bisa diisi, gitu kan ya. Nah, biasanya nanti ada keluar mbak-mbak nih. Wah, lama. Nah, sabar, tunggu. Memang untuk yang jahat itu mesti lebih sabar, kita kan ya. Ada yang bisa bahasa Rusia? Ngerti ini tulisannya apa? Kenapa si Rofif tuh? Wah, ini kayaknya nggak bisa nih kayaknya. Kita back. Ya. Terus lagi, saihoop.tw. Coba kita cari lagi. Masa sih nggak bisa? Oh, nggak bisa nih. Berarti kita cari lagi yang lain, misalnya. Nih, misalnya. Nah. Abasia. Kan ya? Wah, ciri-ciri nggak bisa juga nih. Ya, pokoknya kalian nanti coba-coba sendiri lah ya. Biasanya pakai itu untuk mengeluarkan yang jurnal bayar. Kalau bisa nanti kalian cari aja jurnal yang terbuka, namanya Open Access Journal. Jadi Open Access Journal itu biasanya file-filenya sudah gratis untuk diambil siapa saja, gitu ya. Sampai sini kebayang ya? Ada pertanyaan? Untuk tugas-tugas kita mulainya presentasi di minggu ke-8 berarti ya. Minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Nanti dipilih secara acak kecuali kalian sudah mengajukan diri. Sip? Dwi ngerti Dwi? Dwi Melita. Ngerti, Pak. Oh, ngerti. Oke, sip. Sudah absen semua? Ya. Belum, Pak. Nih, absen dulu atuh. Oh ya, ini butuh QR code-nya nih, yang mau QR code-an. Nah, pakai ini. Kalau yang nggak bisa QR code, masuk ke sini aja, di chat aja. Sok, Absen kayak biasa ya, Pak, yang nama nih. apa, Novi? Absennya kayak biasa ya, Pak, yang nama nim. Yoi, nggak nama bisa. nih. Tuh, supaya mudah dicari.
Udah ya, udah selesai absen semua kayaknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Hup. Oke. Bentar. Jadi sejarah terminologi elektrolisis. Jadi terminologi itu maksudnya ada pengertiannya itu sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan elektroanalisis. Nah, sejarahnya itu sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Coba kita lihat nih. Ini jurnal, ada nama Journal of Electroanalytical Chemistry. Itu udah terbit dari tahun 1959. Berarti sudah sangat lama kan ya? Terus ini kita udah lama, ternyata ada yang lebih lama lagi. Ini tahun 49 terbitnya. Jadi terbitnya sudah sangat lama sekali. Jadi tahun 49 aja orang sudah bisa berdiskusi di dunia ini tentang elektrokimia. Nah, artinya jauh sebelum itu orang sudah ada ngobrol-ngobrol dan mengerjakan tentang elektrokimia sehingga mereka bisa berdiskusi kan ya. Nah, tapi bukan berarti elektrokimia itu wah di tahun 49 udah ada, berarti sekarang sudah mau mati nih kan ya, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Enggak, bahkan ini jurnal ini baru ada tahun 2020 kemarin, papernya baru ada 1. Artinya apa? Ternyata perkembangannya masih ada terus ke depan itu elektrokimia itu ya. Nah, tapi perkembangannya itu sudah berbeda dengan yang di zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan orang cuma bicara ya kalau kita titrasi redox gitu kan ya. Kalau bicaranya tentang ya kita ingin misahkan ion pakai potensial, kita elektrolisis. Nah, orang cuma bicara itu kalau zaman dulu. Tapi zaman sekarang metode yang dikembangkan itu sangat maju. Jadi mereka itu bahkan bisa mengembangkan material seperti itu. Si apa tuh bacanya gimana tuh? QCA itu. QCA itu tahun 2020 itu dinebitin tuh. Dia membuat elektrochemiluminescence. Artinya apa? Kalau kena listrik, nanti dia berpendar. Nah, pendarnya itu bisa mengecek adanya enzim. Nah, jadi perkembangannya itu sudah sangat maju sekarang itu. Jadi perkembangannya itu tidak hanya bicaranya ingin penentuan kadar paracetamol atau tidak hanya bicara gimana sih cara ngelapis krom ke besi, tapi bukan itu lagi yang dibicarakan, tapi jauh sekarang lebih maju. Jadi seperti ingin mengetes protein ini proteinnya aktif nggak ya? Nah, ternyata bisa dibuat pakai elektrokimia, itu pengembangan metodenya. Jadi topiknya itu sebenarnya secara garis besar itu bisa dibaginya ya kira-kira 8 atau 9 itu. Berapa tuh? 8 ya kan ya? Pengembangan metode analisis. Kenapa? Sampel zaman dulu sama zaman sekarang jauh lebih rumit sampel zaman sekarang. Kenapa? Dulu itu mungkin kita tidak peduli ada pengotor apa di dalam sampelnya, tapi sekarang tuh orang peduli kayak misalnya mikroplastik. Zaman dulu peduli nggak orang mikroplastik? Peduli amat kan ya? Pokoknya habis pakai plastik, buang biar air sungai yang menyelesaikan, kan ya? Paling nyumbat kata orang. Nah, kalau sekarang nggak, orang ingin tahu berapa banyak sih plastik yang larut ke dalam air sungai. Nah, itu perlu melakukan pengembangan metode analisis. Kenapa zaman dulu tidak ada, sekarang ada. Atau pembuatan material baru. Kenapa material baru itu perlu dibuat? Karena kalau nggak dibuat, nanti nggak bisa metodenya dikembangkan. Atau metodenya ya mentok-mentok segitu aja. Nggak bisa nih orang buat gimana mau menentukan si kinase ini. Nah, itu perlu buat material yang baru. Terus yang paling sehari-hari digunakan adalah aplikasi lingkungan dan teknik. Misalnya kita ingin menentukan kadar ion di dalam air. Nah, itu biasa aja kan ya. Kenapa? Itu udah standar wajib untuk penentuan mutu air. Nah, bisa juga. Terus ada sensor dan biosensor. Jadi kita ingin tahu, misalnya kalau ada CO2 di sini, nah nanti sensornya bunyi. Nah, itu perlu apa? Perlu elektrokimianya seperti apa. Atau biosensor, misalnya kalau ada
virus COVID nanti dia bunyi gitu kan ya. Seperti orang buat kitnya itu, tapi kitnya itu bukan pakai elektrokimia, tapi bisa aja dikembangkan nanti pakai elektrokimia. Terus energi dan baterai. Zaman sekarang itu orang mengembangkannya kalau bisa nggak pakai batu bara lagi buat listrik, tapi pakai matahari. Nah, mataharinya berarti butuh penyimpanan ya nggak? Pernah lihat kan kalau kalian lihat orang mandi air panas itu di atas rumahnya itu ada yang gede gitu kan ya? Nah, itu sebenarnya apa? Yang kelihatan gede atap itu adalah baterainya. Jadi kena sinar matahari, disimpan di dalam baterainya, nanti malam-malam dipakai. Nah, itu orang mengembangkan baterainya biar apa? Nyimpannya banyak, ukurannya kecil, tapi energinya besar. Nah, itu ingin dikembangkan juga. Dan itu semua adalah elektrokimia, elektroanalisis. Kenapa? Dianalisis dulu kan, ini kadarnya berapa, potensialnya berapa, sehingga layak untuk digunakan. Terus ada lagi analisis farmasi dan bahan. Ya, orang farmasi, kalau kita minum obat, kita perlu tahu dong, percaya nggak obat yang dibuat itu benar, gitu kan ya? Jangan sampai pas kita minum obatnya salah. Nah, itu analisis farmasi dan bahannya. Jangan sampai bahan bakunya misalnya tidak halal. Sekarang kan yang berkembang di Indonesia adalah gimana kita membuat halal gitu kan ya. Termasuk kulkas aja ada halalnya. Kan bingung kadang. Kulkas kok bisa halal? Nah, ternyata apa? Oh, ternyata busa yang digunakan itu apakah proses pengerjaannya itu menggunakan enzim-enzim yang mengandung babi nggak gitu kan ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh nggak ada. Nggak bakal ada, tapi untuk meyakinkan itu maka ada analisisnya, dan itu sebenarnya potensial untuk mengembangkan elektrokimia. Jadi ditawarkan kalau metode elektrokimia seperti ini loh menyelesaikannya, kalau metode spektrometri seperti ini loh menyelesaikannya. Nah, kalian maunya yang mana? Kalian sanggupnya yang mana? Nah, itu pengembangan metodenya di sana untuk analisis farmasi dan bahan. Terus bisa juga untuk mengecek mekanisme reaksi. Ini reaksinya tahapannya seperti apa? Kalau di organik kan biasanya ya, pasti Bu Cip suka menggambar panah-panah cinta itu kan ya. Panah kanan, panah kiri, muter-muter gitu kan ya. Nah, itu mekanisme itu bisa dideteksi, diikuti dengan reaksi elektrokimia. Jadi kita tahu, oh ternyata elektronnya bersumbernya dari sini tuh. Nah, itu bisa dicek juga. Terus ada lagi ionic liquid dan elektrolit. Ini sepertinya kata-kata baru untuk kalian. Ionic liquid. Jadi ionic liquid itu maksudnya adalah biasanya kalau kita punya liquid itu adalah kebanyakan kita adalah H2O, benar nggak? Kalau NaCl itu bukan ionic liquid. Kenapa? Ini adalah tetap H2O liquidnya, cairannya. NaCl itu adalah ion terlarutnya. Kebayang ya? Nah, kalau ionic liquid ini dia benar-benar senyawa yang satu. Misalnya dia senyawanya biasanya golongan sulfat biasanya. Golongan amonium di sininya. Di sininya NH4+ gitu kan ya. NH4+ di sini karbon semua nih, banyak karbon nih, karbon. Nah, tapi bentuknya masih cair. Dia itu cairan, tapi dia punya muatan. Nah, itu yang kita sebut sebagai ionic liquid. Nah, itu perkembangannya juga sangat besar sekarang di dunia. Kenapa? Ionic liquid itu orang gunakan untuk pembuatan baterai. Jadi baterai itu di dalamnya itu tidak lagi pakai timbal yang berbahaya, tapi diganti dengan ionic liquid. Ionic liquid itu senyawa organik, jadi nanti baterainya mudah terdegradasi. Kalau sudah nggak dibutuhkan, tinggal degradasi seperti itu. Kebayang ya sampai sini? Kebayang. Hui. Kebayang, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini contohnya nih si QCI itu. Jadi dia apa? Dia punya grafen ini. Ini grafen, G itu grafen ya. Grafen ditaruh di permukaan si elektroda. Taruh di permukaan, terus nanti dia kasih peptida sama ada BSA. BSA itu protein ya. Nah, dia taruh protein, terus tempelin si sensornya,
Nanti dia jadi seperti ini. Nah, ketika kita kasih energi, ATP itu kan energi dalam tubuh kita ya kan ya, udah diajarin sama Bu Fida kan ya. Ada namanya ATP ya kan ya. Nah, ATP itu energi. Maka nanti dia bisa mengalami luminescence tadi. Nah, ketika dia luminescence dikasih dengan elektroda dikasih dengan emas yang ukurannya nano gold istilahnya kan ya. Maka nanti itu bisa berpendar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau tanpa ada nano gold, itu sebenarnya sudah ada puncak nih, yang kecil yang hitam. Tapi dengan memberikan nano gold, nanti puncaknya lebih tinggi. Artinya apa? Metodenya lebih sensitif sekarang kan ya. Tadi misalnya yang bisa dibaca tuh kadarnya 100 ppm, sekarang udah bisa baca kadarnya sampai 1 ppm. Kenapa? Sinyalnya sudah tinggi. Nah, itu seperti itu perkembangannya. Jadi kerjaan itu topiknya itu, walaupun topiknya itu ada 8, tapi sebenarnya kerjaannya bisa saling beririsan. Bang ya? Nah, untuk itu, nggak boleh misalnya kalian nanti bilang, saya anak analitik, saya cuma mau belajar analitik, nggak mau belajar biokimia, nggak boleh. Kenapa? Bisa saja nanti pas penelitiannya membutuhkan pengetahuan tentang biokimia. Atau nggak mau belajar fisik, kan ya? Saya mau belajar organik saja, nggak boleh juga. Kenapa? Nanti penelitiannya ada pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan dari yang pelajaran kalian benci itu. Nah, pengetahuannya itu, kenapa? Karena tidak bisa pengetahuan itu cuma satu terkungkung, tapi pengetahuan itu harus luas ya. Jadi banyak membaca, itu makanya tugasnya nanti adalah baca jurnal. Nah, kita perlu tahu lagi besaran-besaran umum yang sering dipakai. Ada namanya volt, ampere, coulomb, sama konduktansi. Konduktansi itu apa? Bahasa Indonesianya hantaran kan ya? Nah, misalkan nih, si Beijing itu. Nah, si Beijing itu cerita apa? Dia itu menghubungkan apa ini? Antara arus, ya kan ya? Arus sama potensial. Dihubungkan. Ternyata kalau potensialnya 0,8, maka arusnya itu akan berubah seiring apa? Seiring perubahan konsentrasi. Ini nanti kalian akan banyak diceritakan oleh Bu Leti nih. Ini nih kerjaannya Bu Leti saat S2 kemarin. Banyak urusan sama mikroampere dan teman-temannya, ya kan ya? Nah, itu juga PB. Ternyata PB ada di sini nih. Berarti kalau kita ingin mengukur PB ada CD, pengaruh nggak? Enggak. Ternyata si PB itu punya puncak sendiri, kan ya? Nah, itu yang dihubungkan. Nah, nanti konsentrasinya itu bisa dicari dari arusnya. Nah, kita bisa buat kurva kalibrasi. Jadi, nanti kalau misalnya kita punya sampel, munculnya di antara merah sama hijau ini, apa nih warnanya nih? Maroon ya? Kan ya? Merah hati sama hijau ini, maka nanti, sama warna apa tuh? Biru ya? Warna biru, maka nanti ini kalian bisa tentukan, oh kadarnya itu segini loh. Kadarnya segini. Nah, itu untuk analisisnya. Kan ya? Jadi menghubungkan antara ampernya dengan konsentrasi. Harusnya dan konsentrasinya. Tapi bisa juga dihubungkan dengan potensialnya. Sehingga kita tahu, kalau ada puncaknya di minus 0,55, berarti otomatis itu adalah punyanya si PB2+, bukan punya si CD2+. Seperti itu. Nah, kalau yang disampaikan ini, yang si Ewa ini, dia mencerita apa? Dia cerita kalau kita ingin deposisi. Deposisi itu apa ya? Deposisi itu ditempel lah, kayak dilapis ya. Pelapisan. Dia ingin melapiskan krom. Nah, dia itu bisa hitung. Dia mesti beri berapa sih arus yang muatan yang diberikan untuk luas permukaan tertentu sehingga dapat produk yang bagus. Nah, itu dilakukan oleh si Ewa itu. Kebayang ya? Jadi dia menggunakan karbon nanotube untuk apa? Untuknya memberikan elektronnya biar terjadi proses deposisi tadi, pelapisan di permukaan benda yang ingin dilapis. Seperti itu. Kebayang ya? Nah, hal-hal kayak gini nanti yang perlu kalian ceritakan saat presentasi. Jadi, dia ngapain, hasilnya gimana, nah itu yang perlu diceritain nanti ya.
Nah, kalau di atas ini dia menghubungkan apa antara konduktivitas nih, ini konduktivitasnya terhadap konsentrasi. Jadi ini ada tekanan juga, diberikan tekanan nih ceritanya. Jadi ditekan gitu, diberi tekanan, ternyata ada pengaruh tekanan terhadap konduktivitas. Terubah konduktivitas itu bisa berubah, bukan hanya karena konsentrasi, ternyata kalau kita kasih tekanan yang berbeda juga bisa berubah si konduktivitasnya. Nah, itu yang dipelajari sama si Hiroshi Sakuma itu. Kebayang ya sampai sini? Jadi itu besaran umum. Nah, kalau baca buku kan nggak ada hal-hal seperti ini ya. Baca buku langsung hup hap aja kan ya. Tapi yang perlu kita pentingkan adalah gimana sih diaplikasiinnya. Itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Terus ada juga, ini tadi yang diceritakan, kita bisa mengetahui mekanisme reaksi. Jadi si Xiaoyan itu tahunya dari mana? Dia kasih nih, kalau fenol itu ternyata kalau dia kasih elektron, nanti ini elektronnya lepas satu nih. Nah, dari sini dia baru bisa ngarang. Oh, mekanismenya itu membentuk asam oksalat atau asam asetat itu tergantung apa? Tergantung produk yang dihasilkannya. Kan bayang ya? Nah, tapi syaratnya apa? Reaksinya semua harus bisa reaksi redoks. Jadi kalau barangnya tidak mungkin melakukan reaksi redoks, nggak mungkin diukur secara elektrokimia. Karena elektrokimia itu prinsipnya harus ada reaksi redoksnya. Karena ada kirim-kiriman elektron gitu kan ya. Nah, sekarang itu banyak aplikasinya itu kan reaksinya redoks, artinya apa? Ada reduksi, ada oksidasi. Mesti ada yang oksidasi, mesti ada yang reduksi kan ya. Tapi sekarang aplikasinya itu ternyata sudah bisa dilakukan tanpa cuma ada reduksi doang reaksinya. Tapi bukan berarti oksidasinya nggak ada. Oksidasinya langsung dari elektrodanya. Jadi elektrodanya langsung memberikan elektron atau menerima elektron. Sehingga reaksi itu bisa berlangsung. Tanpa perlu ada senyawa lain yang bereaksi dengan analit kita. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Dewi? Belum, Pak. Oke. Fikri, pertanyaan Fikri. Mana Iya, Fikri? Pak. Ada pertanyaan, Fik? Nggak ada, Pak. Jihan, pertanyaan Jihan. Jihan, mana Jihan nih? Jihan, hoi. Jihan, pertanyaan. Wah, hilang Jihan nih. Lagi nyate nih kayaknya nih, Jihan nih. Nopi dan Novi ada pertanyaan? Nopi dan Novi? Nopi. Belum, Pak. Belum. Nopi. Kalau Nopinya ada pertanyaan, Nopi. Mana Nopi? Nopi Gosivinasari. Oh, di sini jawab. Belum ada pertanyaan. Oke. Jadi, dasar-dasar reaksi itu seperti itu maksudnya ya. Jadi kita bisa tahu mekanisme reaksinya seperti apa sih. Nah, dengan menelusuri tentang sintesisnya secara elektrokimianya. Jadi kita berikan elektron, terus kita diamati pelan-pelan sama dia. Nah, itu yang disebut sebagai mengetahui mekanisme reaksinya. Terus, secara umum, sel elektrokimia itu nanti aplikasinya itu ada dua. Pertama namanya sel Galvani, berarti reaksinya spontan kan ya? Sama sel elektrolisis yang membutuhkan energi dari luar. Nah, ini adalah contoh orang yang sekarang orang kembangkan, baterai. Jadi kalau dulu kita baterai itu ingatnya kan kalau di laptop kita tuh baterai litium, ya enggak? Karena apa? Karena dicampur litium, karena litium elektrodanya, atau baterainya dari Cu dan Zn. Nah, sekarang itu yang dikembangkan itu baterai yang dari senyawa organik. Jadi ceritanya gimana? Jadi ketika kita punya sinar matahari di sini, maka sinar matahari ini akan mengakibatkan senyawa A ini akan teroksidasi. Jadi dia menyimpan energi di sini. Nah, nanti baterainya si B sebenarnya. Nah, ketika dia ketemu sama B,
ya ketemu sama B, maka nanti akan ada reaksi kan ya. Si B-nya akan mengalami reduksi, A-nya oksidasi, dan seterusnya. Benar nggak? Si B-nya akan mengalami oksidasi, benar ya kan ya? Reduksi. Si A-nya oksidasi kan ya? Maka mereka akan saling bereaksi. Nah, saat bereaksi itu, dia akan akan menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan listriknya dan arus listriknya itu nanti digunakan untuk menggerakkan sesuatu atau mereaksikan sesuatu lagi. Jadi energinya disimpan dalam bentuk senyawa-senyawa yang teroksidasi atau yang terreduksi. Nanti ketika misalnya lagi gelap nih, nanti si senyawa-senyawanya itu akan bersatu. Sehingga jadi listriknya ada lagi. Nah, itu sekarang lagi dikembangkan orang. Jadi orang tuh sedang berlomba untuk membuat senyawa yang bisa menyimpan energi dalam jumlah besar. Tapi masih bisa digunakan lagi. Jadi jangan sampai dipakai cuma sekali ewang, nggak mau, rugi kan ya. Tapi dipakai bisa diulang-ulang, tapi bisa menyimpan energi dalam jumlah yang besar. Nah, itu sedang berlomba orang membuatnya. Atau, kalian pernah dengar fuel cell nggak? Pernah dengar fuel cell? Pernah dengar fuel cell? Hidrogen itu Pak ya? Hah? Hidrogen. Nah, fuel cell itu kayak apa tuh? Fuel cell itu sebenarnya apa? Di sini ada air, tengah-tengah sini kan ya. Nah, nanti si airnya menghasilkan H2 sama O2. Nah, ketika mereka bertemu, nanti H2 sama O2 ini akan menghasilkan H2O lagi kan ya. H2O lagi plus energi. Kenapa? Karena reaksinya eksoterm. Nah, ini sekarang berlomba buat gimana? Gimana membuat H2O jadi H2 atau jadi O2 dengan energi yang serendah mungkin. Kenapa? Karena kalau energi tinggi untuk membuatnya, nanti malah rugi kan ya. Di sini ada energi, tapi energi untuk buat ini mahal. Nah, itu sedang orang berlomba-lomba buatnya. Itu yang disebut sebagai fuel cell itu. Jadi fuel cell itu sel yang bahan bakar. Nah, bahan bakar itu dari hidrogen. Nah, hidrogen itu sebenarnya maksudnya adalah air. Jadi gimana membuat hidrogen dari air, nanti berhasil dengan oksigen, berubah jadi air lagi, tapi energi yang dihasilkan lebih besar daripada energi untuk membuat hidrogennya. Nah, itu yang sekarang dikembangkan ya. Nah, ini contohnya nih, ini bukan contoh yang itu. Ini untuk hampir jadi fuel cell, tapi belum jadi fuel cell. Jadi di sini dia ada polimer dicampur sini, terus ini ada pereaksinya, ternyata dia ketemu apa? Kalau ada polimer, ternyata hasilnya jadi lebih bagus, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang bukan dikerjakan oleh si Ian Winsberg ini. Si Ian ini cuma melakukan review. Review itu artinya apa? Dia seperti kalian kan cuma satu paper, dia itu akan mengumpulkan berapa ratus paper, dibaca semua sama dia, terus dibuat kesimpulannya. Nah, itu namanya review. Nah, kalian sebaiknya nanti jangan pakai paper review. Kenapa? Paper review itu biasanya tebal-tebal, cakupannya luas, nanti kan malah bingung apa yang kalian baca. Jadi sebaiknya nanti untuk papernya cari yang paper research. Jadi paper yang menceritakan pekerjaan orang itu. Sehingga topiknya lebih mendalam, tapi lebih fokus. Karena kalau review itu lebih luas papernya. Bang ya? Nah, lagi ini etolisis. Etolisis itu apa? Misalnya, tadi fuel cell itu gimana cara membuat si H2. Nanti H2-nya biar bisa direaksikan sama si oksigen. Nah, itu dan energinya lebih besar daripada energi baterai yang digunakan. Nah, itu yang dikembangkan juga, kan ya? Atau ini, si sarannya ini membuat apa? Gimana cara melapisi kromium ke dalam plat ini. Nah, dia membuat macam-macam. Gimana kalau kita misalnya campur dengan urea, atau campur dengan pipisnya sapi. Nah, ini memang di percobaannya seperti itu. Jadi kalau dicampur, nanti kan jumlah ionnya berubah. Apakah kemampuan menempelnya jadi sama atau jadi beda, atau jadi lebih bagus, gitu kan ya. Nah, itu yang dilakukan oleh si sarannya. Jadi macam-macam pekerjaannya. Nah, itu semua sebenarnya topik dari
Elektrokimia. Analisisnya seperti itu, ya. Terus, nah, elektroda. Nah, itu kan namanya sel elektrokimia butuh elektroda. Dan kita tahu, elektroda itu bentuknya harus padat. Kenapa? Harus bisa dicolok ke listrik, gitu kan ya. Nah, ada beberapa elektroda yang disebut sebagai elektroda standarnya, sebagai pembandingnya, referensinya. Pertama itu elektroda gelas. Elektroda gelasnya apa? Ag, CL. AgCl isinya kan ya. Jadi kita punya batang Ag ini batang Ag nih. Nah, nanti di batang Ag-nya dilapis sama ini udah lapisannya tapi tipis banget nggak kelihatan. AgCl. Nah, ini larutan, ini ada cairan isinya Cl-min. Nah, Cl-minnya itu nanti macam-macam kan ya. Karena mempengaruhi potensialnya. Ada yang 1 molar, ada yang jenuh, dan teman-temannya. Tapi yang paling banyak dijual itu adalah yang jenuh. Kenapa yang jenuh paling banyak dijual? Karena jenuh itu nggak akan berubah konsentrasinya. Sudah jenuh aja kan ya. Beda kalau kita pakai yang 1 molar. Nanti kalau dia bereaksi berubah gimana? Nah, beda lagi hasilnya. Makanya biasanya yang dijual itu yang jenuh. Terus ada lagi pakai PT. PT itu yang ini nih. Nah, ada juga yang AU, tapi AU itu jarang dipakai. Kenapa? Karena AU itu lebih banyak dipakai sebagai emas di telinga, emas di badan, kan ya? Jadi jangan dipakai. Dan apa? Karena dia itu tidak murni. Mau dipakai pun AU itu nggak bisa murni. Kenapa? Kalau murni malah lembek. Dia harus dikotori dulu. Kalau dikotori dulu, nanti nilai potensial yang dibaca udah nilai potensial yang tercampur dengan pengotor, kan ya? Makanya biasanya yang dipakai itu adalah PT. Jarang sekali menggunakan emas. Karena emas itu biasanya sudah ada pengotornya walaupun sedikit. Nah, ada lagi kalomel. Kalau kalomel itu pakai Hg. Kalomel itu nama lainnya itu adalah Hg2Cl2, kan ya? Nah, isinya apa? Hg-nya itu dimasukin dalam sini nih. Ini ada Hg dalam sini. Ini yang dalam tabung kecil itu Hg. Terus Hg2Cl2 itu yang menempel di sekitarnya. Nah, ini termasuk endapan ini juga adalah Hg2Cl2. Nah, di sini ada cairan, isinya Cl-min. Nah, ini ada tutupnya. Tutup ini fungsinya apa? Untuk mengganti isi dari Cl-minnya. Misalnya Cl-minnya sudah berkurang konsentrasinya atau udah berubah konsentrasinya, maka dibuang tuh. Dibuang, diisi lagi dengan yang baru seperti itu. Nah, di AgCl juga ada sebenarnya, tapi biasanya bentuknya itu cuma titik doang di sini. Fungsinya sama, jadi untuk ngebuang sama ngisi baru. Tapi makin ke sini, karena mengisi baru itu lebih susah daripada beli baru prosesnya, maka orang lebih banyak beli baru aja. Nggak repot, tapi hasilnya sama, kan ya? Terus ada lagi elektroda kerja. Nah, elektroda kerja ini yang paling rajin dikerjakan oleh Bu Leti dulu waktu penelitian nih. Ini yang ini elektroda pasta karbon, ya kan ya? Pasta karbon. Isinya apa? Ini bukan bolong sebenarnya nih. Ini nanti diisi sama si karbonnya. Ini diisi sama karbon. Ini batangnya biasanya batang tembaga. Jadi elektroda pasta karbon itu jangan bayangkan karbonnya disusun sepanjang itu, tapi dimasukin dalam sini pastanya. Jadi pasta itu apa ya? Dibuat kayak kental-kental gitu loh. Kayak kental-kental, nanti masuk sini, pas dia udah kering, dia jadi keras. Nah, itu kita sebut elektroda pasta karbon. Nah, itu yang nanti digunakan untuk kerjanya. Nah, biasanya elektroda pasta karbon tuh dapat dimodif. Jadi diubah jadi apa, diubah jadi apa, diubah jadi apa, seperti itu ya. Jadi dimodif untuk aplikasi yang berbeda-beda. Nanti kalian cari aja tuh pas untuk presentasi, kalian ketemu, oh pasta karbonnya macam-macam ya, ternyata ada dimodif dengan laser, ada dimodif dengan MIP, nah macam-macam. Nah ini adalah EC namanya, elektroda selektif ion. Nah ini elektroda membran di sininya, ini adalah membran nih. Ada membran di permukaan sini. Membran nanti ada interaksi di sini sehingga ada terjadi pertukaran-pertukaran ion yang diceritakan dulu saat EC. Nah, kalau ini elektroda gas. Makanya di sininya nih kalau kita lihat nih bolong. Kenapa? Biar gas bisa masuk dalam sini. Jadi
Nanti pembacanya sebenarnya di dalam sini nih, dibungkus ini. Ini masuk ke sini, nanti gasnya masuk, nanti untuk dianalisis lebih lanjut. Terus ada lagi sensor dan biosensor. Nah, ini contoh sensor nih. Si Gilang Gumilar, ini orang Indonesia nih, ya kan ya. Dia itu membuat apa? Dia mensensor untuk glukosa. Jadi dia bisa tahu kadar glukosa. Jadi kayak membuat test kit glukosa. Gunanya untuk apa? Orang diabetes misalnya kan ya. Orang diabetes itu kan dia perlu untuk ngetes terus kan. Berapa sih kadar gula darahnya, berapa kadar apanya kan ya. Nah, itu dia bisa pakai ini. Jadi dia memodif ininya, si elektrodanya. Jadi ketika ini bereaksi, berubah, maka ini bereaksi juga, berubah jadi Ni2+, dan ini bisa dibalikin lagi. Nanti biasanya bolak-balik terus-menerus. Jadi si elektron ini nempel, bereaksi, nanti dikasih elektron lagi, bisa bereaksi lagi. Nah, itu menggunakan untuk sensor dan biosensor dari si glukosa. Jadi dia bisa ngecek nih, kadar glukosanya berapa sih? Nah, bahaya nggak nih? Nanti tiba-tiba orangnya pingsan lagi kan ya? Nah, atau glukosa terlalu rendah, nanti dia pingsan. Nah, itu yang dites sama si Gilang Gumilar ini. Terus ada lagi nih, gimana kita membuat untuk ngetes si glutathione. Glutathione ini enzim, protein kan ya? Jadi protein dalam tubuh nih, gimana cara ngetesnya? Nah, sama prinsipnya. Jadi ketika misalnya glutathione-nya rendah, maka lampunya nyala. Tapi kalau glutathione-nya tinggi, nanti lampunya padam. Fungsinya apa? Untuk tahu ini penyakitnya gimana? Apakah dia saatnya untuk makan gula atau saatnya dia untuk berhenti makan gula? Terutama untuk orang-orang yang sakit diabetes kan ya. Karena kalau dia sakit diabetes itu gula darahnya itu harus dikontrol, jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, dia nanti pingsan. Kenapa? Nggak punya energi. Tapi terlalu tinggi, dia bisa merusak fungsi organ tubuh lainnya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya dong. Nanya dong. Widiawati, ada pertanyaan nggak? Neng Widya. Belum ada, Pak. Tanya dong. Hilang gambarnya. Nah, tanya dong, apa yang mau ditanyakan? Tentang tugasnya, misalnya, tentang kuisnya atau apanya. Ada nggak pertanyaan? Pak, itu berarti kelompoknya udah mulai dicari hari ini, udah bisa dibagi hari ini. Betul sekali. Selesaikan secara adat ya. Selesaikan secara adat. Sendiri kan, Pak? Hah? Kelompoknya nyari sendiri kan, Pak? Betul sekali. Nanti tinggal didaftarkan di grup itu loh. Yang grup kita tuh, apa sih nama grupnya Pak Alan? Yang ada kita semua itu? Kimia analitik, kuliah daring analitik kalau nggak salah. Nah, kuliah daring analitik itu nanti tulis di sana kan ya. Kelompok 1, siapa dan siapa, topiknya apa, gitu kan ya. Dia langsung selesaikan secara adat ya. Biar di jauh hari udah bisa baca-baca papernya pelan-pelan. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, apa Neng Aril? Pengumpulan makalahnya di mana, Pak? Soft copy. Bukan, maksudnya email atau grup atau e-learning atau Google Classroom. Oh, e-learning aja nanti. Oh, oke, Pak. E-learning aja. Untuk makalahnya itu susunannya kayak laporan atau per bab gitu atau cuma kayak resume, Pak? Kayak resume aja. Kayak Berarti kalau perlu ada bab 1, bab 2 ya, Pak? nggak usah. Jadi itu minimal 1 jurnal, tapi boleh aja misalnya Ariel baca nih. Aduh, ceritanya kok kurang seru gini ya, kok ingin tambahin 1 jurnal lagi untuk jadi pembandingan, boleh. Ya. Oke, makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Hanna, ada pertanyaan? Hanna? Belum, Pak. Yanto, ada pertanyaan Yanto. Tidak, Pak.
Well done, well done. Mana well done? Belum, Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Benar nih. Mau nanya, Hah? Pak. Ya, apa tuh? Oh, barusan bilang nggak Untuk- ada, jadi ada nanya lu. Baru ini, Pak. Nah, Untuk jurnalnya ini haruskah dari Inggris atau berbahasa Inggris atau boleh berbahasa Indonesia, Pak? nggak ada jurnal yang Simago Q2 itu yang bahasa Indonesia. Oke, Pak. Udah pasti bahasa Inggris toh. Udah pasti bahasa Inggris. Jurnal bahasa Indonesia itu nggak masuk dalam Simago malah. Pak, presentasinya nanti pakai PPT ya, Pak. Betul. Betul, Neng Sarah, pakai PPT saja. Kurang lebih 15 menit. Nah, jadi nanti kalian baca-baca gimana menceritakan biar jadi 15 menit. Pak mau nanya lagi, Pak. Ya, mau jawab lagi. Resumenya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak? Oh, bahasa Indonesia tuh. Bahasa Indonesia aja. Oke, Pak. Nah. Oke, Pak. Nanti gue malah pusing baca bahasa Inggris. Nanti kasih tahu papernya apa ya. Jadi ceritanya itu kalau buat resume sama itu papernya apa. Jadi paper yang dirujuk apa aja gitu kan ya. Biar nanti gue sama Bu Leti bisa kecek juga. Bener nggak ini Q2? Nah, ya. Jadi papernya tahu, jangan tiba-tiba ada resume tapi nggak tahu itu juntrungan dari mana. Nah, jangan ya. Ada lagi? Pak, makalahnya tadi itu topiknya masih sehubungan sama yang tugas kelompok apa boleh topik baru loh, Pak? Boleh topik baru, tapi ngapain capek tuh baca jurnal banyak-banyak? Jadi yang kerja kelompok itu aja, Pak. Iya, jadi misalnya kelompok tadi bertiga, misalnya Destia bertiga sama Novi sama Novi gitu kan ya. Nah, Novi punya paper, Destia punya paper yang mirip isinya. Topiknya mirip. Nah, kalian buat satu pembahasan baru gitu kan ya. Buat satu pembahasan baru, tapi nanti masing-masing buat lagi makalah yang meresume isi masing-masing punya sendiri. Gitu. Nah, Nisa, maaf Pak, boleh lihat slide tugasnya? Boleh. Nah, yang mana, Neng? Yang mana mau dilihat sama Neng dan Nisa? Yang tugas individu kelompok, Pak. Tugas individu kelompok. Ini? Iya, Pak. Oke, tuh. Jadi tuh minimal ya. Jadi boleh aja kalian buat 10 jurnal. Karena rajin membaca, buat 10 jurnal. Boleh. Pak, PPT hari ini belum dibagi ya, Pak, di editing. Belum, Sarah. Nanti di-upload abis ini ya. Lupa. Ada lagi pertanyaan? Hola. Rofif, ada pertanyaan, Viv? Tidak, Pak. Tidak. Yesica, ada pertanyaan Yesica? Enggak, Pak. Nggak ada. Cynthia? Mana Cynthia? Enggak, Pak. Ada. Oke, kalau nggak ada, kita sudahi di sini. Pak, Oh, apa Angel? berarti mulai presentasinya dari minggu besok ya, Pak? Pertemuannya. Bukan, minggu ke-8. Besok masih gilirannya Bu Leti dulu ngobrol-ngobrol sama kalian. Jadi 2 minggu ke depan, ini nih materi. Bentar ya. Nah, kita belajar ini dulu sebelum UTS. Kita belajar ini dulu. Nanti minggu ke-7 kita UTS, minggu ke-8 kita mulai acara presentasi kita ya.